Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulika ba'da amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman yang senantiasa tertanam di dalam diri kita. Sehingga kita masih sempat mengikuti program yang insya Allah akan membawa berkah bagi kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul 4 golongan menurut Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Al-Ghazali dijelaskan bahwa ada bagian-bagian orang yang hidup di dunia ini. Jadi kita hidup di dunia ini berbagai kelompok orang. Kalau menurut Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 4. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, kelompok orang yang pertama hidup di muka bumi ini adalah orang yaitu sa'idu fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang hidup di dunia bahagia, tapi wa sakiyun fil akhirah, tetapi nanti di kemudian hari akan mendapatkan celaka. Di manakah orang kelompok yang pertama ini? Orang yang bahagia di dunia, tetapi di akhirat kelak akan menjadi orang yang rugi. Contoh, ada orang diberikan harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Tetapi saat diberikan banyak uang, banyak rezeki, akan tetapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang pertama ini betul dia mendapatkan kesejahteraan di dunia, orang yang beruntung di dunia, tetapi karena dia tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari kemudian dia akan menjadi orang yang celaka, sakiyun fil akhirah. Ini yang pertama. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, kelompok orang yang kedua hidup di muka bumi ini yaitu orang yang senantiasa miskin di dunia, sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia memang hidupnya di dunia ini seadanya. Kadang kalau makan pagi, siang belum tentu dia bisa makan. Kalau makan siang belum tentu dia bisa makan malam. Ini orang, tapi dalam kesusahannya, orang ini tidak pernah lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia miskin di dunia, tetapi insya Allah di hari kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hidup kemiskinannya maka dia senantiasa memuji dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua. Yang ketiga, ada kelompok orang hidup di dunia yaitu sakidun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Inilah kelompok yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang paling beruntung di dunia dan akhirat. Ketika diberikan kekayaan yang berlimpah, maka dia mempergunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia diberikan uang, rumah, tetapi dia menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia banyak harta, maka dia naik haji. Ketika dia banyak harta, maka dia memberikan santunan kepada orang-orang miskin. Maka ini orang yang betul-betul bagus kehidupannya di dunia, dan insya Allah akan mendapatkan amal kebaikan di akhirat. Ini yang ketiga, orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat pula. Kemudian yang terakhir, orang yang terakhir ini adalah orang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Inilah orang celakanya celaka. Dia dalam kehidupannya dia miskin, dalam kemiskinannya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah jelek, miskin, tidak sholat lagi, maka dia orang yang paling rugi. Dia miskin di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang ketiga. Kita akan mendapatkan keberkahan dunia, kita akan mendapatkan harta banyak di dunia, dan insya Allah kita akan mendapatkan pula kebahagiaan di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keempat kelompok ini, di manakah kita saat sekarang ini? Mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ataukah yang keempat? Mulai dari ini mari kita introspeksi diri kita. Apakah saya orang kelompok yang pertama, orang kelompok yang kedua, yang ketiga, ataukah yang keempat? Nah, kalau kita lihat saat sekarang ini, banyak orang diberikan kehidupan yang berlimpah mewah, tetapi dalam kehidupannya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci kalau kita ingin menjadi orang yang kelompok ketiga, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah,
Kita menjadi orang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bagaimana kita mendapatkan kelompok yang ketiga ini? Kelompok yang paling beruntung. Maka satu kunci yang harus kita lakukan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ada satu doa yang saya ingin sampaikan kepada para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak saya sampaikan? Dengan doa ini insya Allah kita akan menjadi orang kelompok yang ketiga, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Apakah doanya? Penasaran ya? Oke, mari kita dengarkan bersama. Doanya sangat gampang pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Inilah doa yang kita harus ucapkan, kita doakan di akhir sholat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pemirsa menjadi nilai ibadah di sisi kita semua. Dan mari kita mengintrospeksi diri kita. Di manakah kita sebenarnya? Apakah kita menjadi orang yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, atau yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya takdir khair, mohon undur diri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wassadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.